Jenis-jenis kolaborasi dalam masyarakat digital berdasarkan pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Kolaborasi dalam masyarakat digital, Informatika kelas 7 semester 2. Kolaborasi adalah proses kerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jenis-jenis kolaborasi dalam masyarakat digital berdasarkan pertama, jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Kedua, jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Ketiga, teknologi pendukung kolaborasi. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Kolaborasi tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja, dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Untuk mencapai tujuan bersama, masing-masing tim harus menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan pada batasan waktu tertentu. Kolaborasi komunitas adalah kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota komunitas. Kolaborasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan bidang yang menjadi ketertarikan bersama, dan tidak untuk tujuan komersial. Kolaborasi jaringan adalah kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Kolaborasi jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman sekolah, keluarga atau kesamaan kepentingan. Jenis kolaborasi berdasarkan metode atau perangkat. Kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog pemberian pesan dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Kolaborasi jenis ini dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti messenger, email, chatting, dan video conference. Aplikasi tersebut biasanya harus diinstal di komputer, perangkat mobile, atau menggunakan layanan yang ada di internet. Kolaborasi dokumen adalah kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil dari kerjasama yang dilakukan. Sebagai contoh, misalnya siswa bekerja secara kolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan laporan praktikum. Dalam contoh ini, hasil kolaborasi akan diwujudkan dalam dokumen. Pada kolaborasi jenis ini, akan dibutuhkan saring dokumen antar anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu berupa aplikasi atau layanan saring dokumen yang tersedia di internet. Kolaborasi terstruktur mempunyai prosedur aturan dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok atau supplier, produsen, distributor, dan penjual. Masing-masing pihak terlibat dalam kolaborasi dengan aturan prosedur dan batasan yang sudah disepakati. Teknologi pendukung kolaborasi. Untuk keperluan kolaborasi, di era digital saat ini, banyak perangkat lunak atau platform yang dapat kita digunakan sebagai alat untuk melakukan kolaborasi. Adapun beberapa teknologi yang tersedia saat ini, diantaranya sebagai berikut. Pertama, aplikasi rapat online adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet. Aplikasi ini membuat batasan jarak dan zona waktu dari anggota tim tidak menjadi masalah lagi. Aplikasi rapat online pada umumnya dapat dijalankan dari berbagai perangkat, termasuk perangkat komputer personal, PC, mobile, HP, ataupun berbasis web yang diakses melalui browser. Adapun contoh dari aplikasi rapat online seperti Google Meet, Zoom, Skype, dan lainnya. Kedua, aplikasi pengirim pesan. Ketika bekerja dalam tim, seringkali kolaborasi anggota tim harus dilakukan dengan komunikasi melalui pesan singkat. Saat ini, ada banyak aplikasi pengiriman pesan yang dapat digunakan baik dari perangkat komputer personal, PC, maupun dari perangkat mobile, HP. Aplikasi pengiriman pesan biasanya juga disertai dengan fitur untuk mengirimkan file sehingga memudahkan anggota tim untuk berbagi file dan data. Beberapa aplikasi pengiriman pesan yang digunakan secara luas diantaranya WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain. Ketiga, aplikasi pengelola email adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirimkan, dan mengelola email. Aplikasi pengelola email yang dikenal dan digunakan secara luas diantaranya Opera Mail, Meebird, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, dan lainnya. Keempat, perangkat lunak untuk desain. Ketika bekerja dengan proyek desain, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim, ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Desain yang dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran baik dari rekan kerja maupun pelanggan. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya Canva, InVision, Mural, dan lainnya. Kelima, perangkat lunak dokumentasi. Ketika bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Saat ini, ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Beberapa aplikasi diantaranya Google Docs, Office Online, dan yang lainnya.
Aplikasi tersebut pada umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real-time, share dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaborasi. Keenam, berbagi file. Ketika bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini, ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file, di antaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mediafire, dan masih banyak yang lainnya. Ketujuh, perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika bekerja secara kolaborasi dalam tim, dengan anggota tim yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan yang dilakukan, dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang ada, dan anggota tim yang terlibat di dalamnya. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya Asana, Podio, Trello, dan masih banyak lainnya. 8. Software tools. Saat ini ada banyak pengembangan perangkat lunak, atau software yang bersifat open source, yang dikerjakan secara kolaborasi oleh para pengembang dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan, diteruskan oleh pengembang yang lain. Ada banyak layanan di internet yang menyediakan tempat untuk menempatkan perangkat lunak yang sudah dikembangkan untuk diteruskan oleh pihak lain. Beberapa aplikasi tersebut diantaranya GitHub, Bitbucket, CodePen, Usersnap, dan masih banyak lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. See you next video.